Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang pengen masuk fakultas kedokteran swasta, sebelum masuk alangkah bagusnya tonton video ini sampai habis. Kenapa saya membahas fakultas kedokteran swasta? Karena saya lulusnya dari fakultas kedokteran swasta. Jadi di zaman saya di tahun 2012 itu uang pangkal sekitar 100 juta uang pembangunan, untuk semester 15 juta per semester. Itu di luar biaya hidup, terus beli buku-buku, uang seminar dan lain-lain. Jadi kalau di total perkiraan sampai saya lulus termasuk untuk biaya hidup itu bisa berkisar 1 miliar di tahun 2012. Jadi kalau di tahun sekarang 2025 itu uang masuk kemungkinan berkisar di angka 500 jutaan ataupun setengah miliar. Jadi buat teman-teman yang keuangannya pas-pasan tapi mau masuk fakultas kedokteran swasta, alangkah bagusnya jangan. Khususnya jika motivasinya adalah uang atau pengen jadi dokter biar cepat kaya, jangan. Lebih bagus jadi pengusaha aja. Ini saya merokok, jangan dicontoh ya teman-teman. Sebelum saya jadi dokter juga saya udah merokok sebenarnya. Ya mungkin suatu saat saya pengen berhenti. Ya mungkin kalau saya udah punya istri lah, saya berhenti. Karena saya sekarang masih lajang. Rokoknya juga rokok yang murah. Jadi saya masih merokok. Jadi kalau motivasinya karena uang, pengen cepat kaya, jangan. Karena setelah lulus untuk di tahun sekarang, upah dokter contohnya jadi dokter pengganti di klinik untuk 7 jam di Medan itu sekitar 100.000. Bayangin, uang sekolah mahal-mahal, jaga per 7 jam di satu klinik sebagai dokter pengganti itu cuma dibayar 100.000 all in. Jadi kalau motivasinya karena uang, itu udah nggak sesuai teman-teman. Ada sempat saya baca di Instagram, Indonesia membutuhkan lebih banyak lulusan dokter umum dan dokter spesialis. Padahal menurut saya itu kurang tepat ya. Sebenarnya lulusan dokter sudah sangat banyak, tapi distribusinya tidak merata teman-teman. Kenapa distribusinya tidak merata? Karena dokter-dokter lebih memilih di suatu daerah ataupun tempat yang fee-nya itu ataupun honornya lumayan, dan kebanyakan dokter itu memilih di daerah Jawa, Pulau Jawa. Jadi kembali lagi ke topik, kalau motivasinya karena uang, pengen cepat kaya, lebih bagus pilih bidang yang lain yang membahas tentang ekonomi, keuangan, atau teknologi. Itu sudah pasti jauh lebih cuan.
dibandingkan menjadi dokter dengan masuk di fakultas kedokteran swasta. Sudah biayanya banyak, pendidikannya lama, setelah lulus dibayar murah. Sering saya baca komenan dokter di Instagram, bahkan mereka sendiri nggak mau kalau anaknya jadi dokter, karena mereka udah tahu guys, perjuangan jadi dokter itu nggak gampang, masuknya susah, keluarnya lebih susah lagi, berdarah-darah guys. Kalau masuknya di fakultas kedokteran yang negeri ataupun PTN itu saya kurang tahu, saya nggak tahu, jadi saya nggak mau berkomentar sesuatu yang tidak saya tahu. Yang saya komen ataupun yang saya berikan opini, yang saya share adalah yang saya alami sendiri. Untuk pendidikan itu kuliah 3,5 tahun, lalu setelah lulus sarjana ataupun esket itu akan melakukan koasisten selama 2 tahun. Udah berapa tuh? 5,5 tahun. Terus persiapan UKM PPD ataupun ujian nasional, UKOM, ujian kompetensi untuk menjadi seorang dokter. Itu persiapannya kurang lebih 6 bulan. Jadi 5,5 tahun, 6 bulan, sekitar 6 tahun. Setelah lulus ujian, itu akan melaksanakan internship ataupun magang di rumah sakit dan puskesmas, itu selama 1 tahun. Jadi kalau tidak ada halangan, akan butuh waktu selama 7 tahun. Nah ini teman-teman yang menjadi problem ataupun apa ya dibilang ya, ya problem sih, masalah sih. Di saat kita itu masih sibuk belajar, teman-teman yang satu sangkatan dengan kita itu sudah ada yang bekerja, sudah punya anak, sudah punya ini, sudah punya itu. Sementara kita setelah lulus jadi dokter belum tentu langsung bisa nikah. Jadi selain uang, waktu yang dikorbankan juga luar biasa. Jadi pikir-pikir dulu lah guys, kalau mau jadi dokter. Di tahun saya itu menghabiskan dana sekitar 1 miliar. Udah all in, termasuk biaya hidup sampai lulus lah jadi dokter umum gitu. Kalau di tahun sekarang mau berapa miliar coba? Jadi kalau dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, ataupun ya boleh dibilang kalau minimal punya uang ratusan miliar, pengen masuk fakultas kedokteran swasta, nggak apa-apa guys. Menurut saya sih segitu, minimal
orang tuamu punya uang ratusan miliar? Ya kalau bisa triliunan. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, saya share. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.